Speak Professional Trainer Batch 7 bersama Akademi Trainer mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness. Bulan November dengan tema Upgrade Your Skill, Grabs Your Success. Anda akan ditemani oleh Hendra Eka Putra, Strategic Leadership for Business Growth. Nurfadila Habibi, Teknik Interpersonal dalam Penyelesaian Konflik. Suhaili Kasmat, AI Powered Content and Keyword Mastery. Irwansyah Manap, membuat slide presentasi yang menarik dan anti-boring. Jangan lewatkan parade kami Speak to Share and Spread Kindness. Upgrade your skill and grab your success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Sukses mulia. Sukses mulia. Ya alhamdulillah ya, sehat-sehat semuanya. Walaupun malam ini di daerah-daerah ada yang diguyur hujan, semuanya sehat ya. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada Pak Hengki, Bunda Popi, Bunda Nopita, Pak Saiful, Bunda Reni, Kak Sunu, Kak Cintia, Coach Idayanti, Dr. Mahasin ya, maaf kalau Mahasin ya, maaf kalau saya salah sebut ya. Ada Mas Hegar, ada Pak Bimo, ada Kak Ruki, ada Kang Cecep. Ya. Kalau namanya Cecep biasanya dari Sunda ya. Malam ini kita akan bersama-sama memasuki sebuah perjalanan yang mendalam ya, setiap minggunya selama 7 bulan berturut-turut. Semua alumni STC Speak to Change Batch 7 mempersembahkan Speak to Share and Spread Kindness ya. Dengan tema yang malam kali ini ada yang ingat nih ya, temanya ada di player ya, tentang strategi interpersonal dalam mengatasi konflik. Nah, ini malam ini kita akan membahas materi yang sangat luar biasa. Ini dibutuhkan untuk semua orang ya. Tapi sebelumnya saya akan sharing video dulu ini supaya ini saat training berlangsung, saat acara webinar kita fokus sebentar, boleh diperhatikan dulu videonya. Saat training sedang berlangsung, maka perhatikanlah hal-hal berikut ini. Duduklah dengan benar dan nyaman, punggung tegak, tidak terlalu membungkuk, dan goyangkan anggota badan sesekali jika terasa pegal. Hindari terpaan AC dalam waktu lama, dan jika memungkinkan, silakan bergantian tempat duduk dengan peserta lain pada saat ganti sesi. Kondisikan kabel dan kelistrikan dan pastikan jaringan internet Anda lancar. Kondisikan pencahayaan dan sound, jagalah kondisi mata dan juga telinga Anda. Dan segera lari lewat pintu keluar yang ada saat terjadi kondisi bencana atau darurat. Selamat menikmati Speak to Share and Spread Kindness. Baik, terima kasih ya kakak-kakak, ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, hadir pada malam kali ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk belajar bersama. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita sambut acara malam kali ini dengan sedikit pantun ya. Ke pasar membeli mangga, pulangnya membawa ketan. Nah, pulang dari pasar, beli mangga, pulangnya bawa ketan. Selamat datang semuanya, semoga acara berjalan lancar dan menambah wawasan. Baik, terima kasih. Dan karena malam kali ini biar sedikit konsentrasi ya, kalau di saya ini ada sedikit
hujan gerimis-gerimis ya. Biar nggak ngantuk gitu ya, biar nggak ngantuk kita ice breaking dulu nih ya. Kita ice breaking, boleh ada yang udah kenal ini siapa. Nah, kalau yang udah kenal boleh tepuk tangannya dulu. Mana tepuk tangannya? Nah, nanti ikuti gerakannya ya. Oke. Kita lihat di siapa yang ikuti nanti lihat kayaknya nih ya. Dan ini yang Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, baik. oh yeah. Ya, boleh. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Look who we are the dreamers, we make it happen, cause we can see it. Here's to the one that keep the passion, respect, oh yeah. Here's to the one that can imagine, respect, oh yeah. We are the dreamers, we make it happen, guess we believe it. Banget ini cukup ya, jangan diulang lagi dah. Baik, terima kasih Bapak-bapak, kakak-kakak, ibu-ibu yang sudah mengikuti ya ice breaking. Mudah-mudahan kita udah siap nih menerima ilmu ya, karena kita akan membahas topik yang sangat penting yaitu strategi interpersonal dalam mengatasi konflik ya. Ya, konflik adalah apa? Nah, nanti akan dibahas oleh pembicara kita. Kalau yang saya pahami itu ya, konflik adalah hal yang tidak bisa dihindari. Jadi ya, dalam interaksi sosial baik dengan keluarga, dengan tetangga. Namun kita pengen membahas konflik ini dengan pendekatan yang tepat ya, supaya kita bisa mengelolanya untuk mencapai harmoni dan kesuksesan bersama. Tapi sebelum kita mulai dan masuk ke acara yang inti, ya, sebelumnya kita berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing. Mudah-mudahan ilmu pada malam kali ini bisa bermanfaat minimal untuk diri sendiri dan untuk keluarga serta untuk lingkungan kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, tanpa menunggu lama lagi, mari kita dengarkan bersama paparan yang luar biasa dari narasumber kita ya. Di sini siapa sih narasumbernya pada malam kali ini? Nama beliau adalah Bunda Nurfadilah Habibi ya. Beliau punya 3 orang anak, profesi beliau sebagai seorang guru, sekaligus coach public speaking dan mentor ya, salah satu mentor juga, aktivis perempuan di Kabupaten Labuan Batu ya. Dan berpengalaman dalam menyelesaikan konflik di instansi beliau bekerja ya. Langsung saja tanpa menunggu lama kita panggilkan Bunda atau Kak Nurfadila. Mana tepuk tangannya? Di sini. Gimana Kak Dila? Sehat Kak Dila?
Alhamdulillah, Teh Holi sehat sekali. Alhamdulillah malam hari Di ini. sana gimana, udah musim hujan, Kadila? Wow, tidak bisa ditebak ya. Terkadang hujan, terkadang udah panas, tapi keseringan di sini hujan, Teh Holi. Oke, siap, Kadila. Saya udah nggak sabar nih tentang membahas tentang konflik karena ya biasalah namanya juga baik di rumah maupun di lingkungan sekitar ini konflik selalu ada terus ya gitu ya. Saya pengen Ya. langsung saja kepada Kadila untuk menyampaikan, memaparkan materi pada malam kali ini. Saya persilahkan dengan segala hormat. Iya, terima kasih Teh Holi yang malam hari ini sebagai MC ya pada acara Speak to Share and Spirit Kindness. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, boleh open cam, boleh open mic-nya, teman-teman. Kita belum materi intinya. eh Boleh tahu asalnya teman-teman di sini dari mana saja? Asal daerahnya, ya boleh. Dari Tasikmalaya. Oh, Tasikmalaya. Mbak apa itu tadi? Mbak Mbak Raudah ya? Mbak Raudah. Ada yang lain? Adakah di luar dari Jawa asalnya? Kota Tasikmalaya. Mbak Lasmayati. Ada dari Tasikmalaya. Ya, saya dari Sumatera ya. Oh, ada dari Pekanbaru. Siap, Masya Allah. Ini satu daerah nih. Wow, oh Bunta. Eh, ada oh Bunta ya dari Jogja ya. Ada dari Rantau Prapat. Siapa tuh ya? Oh, oke. Ya, baik teman-teman. Alhamdulillah ya. Ini kesempatan yang sangat luar biasa. Hari ini berkesempatan sharing session bersama teman-teman di acara Speak to Share dan Spirit Kindness, yaitu dengan bertema strategi interpersonal dalam mengatasi konflik. Namun sebelum itu, pada malam hari ini nanti kita kerjasamanya ketika kita tanya jawab nanti boleh langsung saat saya memberikan materi atau setelah memberikan materi juga teman-teman boleh menanyakan tanpa sungkan-sungkan begitu ya. Nah, baik teman-teman, saya izin share materi pada malam hari ini. Ya, sudahkah kelihatan teman-teman? Lihat. Sudah, Coach. Oke, terima kasih. Ya, ya teman-teman, malam ini saya akan membawakan materi tentang teknik interpersonal untuk mengatasi konflik. Ya, Alhamdulillah. Namun sebelum itu, izinkan saya mengenalkan diri. Nama saya Nur Fadilah Habibi. Sehari-hari saya bekerja sebagai guru dengan menjadi wakil kepala sekolah. Lebih dari yang dikatakan Mbak Holi tadi, saya sudah bekerja selama 13 tahun dan kebanyakan itu menyelesaikan konflik ya, konflik antara orang tua dan saya itu bekerja di lembaga sekolah IT. Dan saya sehari-hari juga aktif di komunitas muslimah dan saya juga eh, aktif juga di beberapa organisasi dan saya MK-nya insting ya. Tadi Mbak Holly belum sebutkan ya. Saya MK-nya insting. Jadi insting itu memang orangnya menyatukan begitu ya, jembatan, menjembatani ketika ada konflik begitu. Sesuai dengan MK saya, bahagianya di situ begitu. Dan saya juga merupakan alumni dari Akademi Trainer Batch 7 bersama dengan Teh Holly, ada Bunta di sini ya. Dan saya juga merupakan promotor Stipin ya, teman-teman sekalian. Baik, sebelum itu semoga pertemuan pada malam hari ini Allah beri kelancaran,
Allah beri kita kemudahan dalam memahami ilmu dan dapat menerjemahkannya lewat dari sikap dan apa yang kita dapatkan mampu kita laksanakan dengan yang baik-baik saja. Begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, eh, di dalam satu kehidupan kita pasti mengalami konflik. Nah, di sini ada seseorang, di kuadran ini ada seseorang yang mengalami konflik dan dia mampu menyelesaikannya. Namun ia tidak mampu bertumbuh secara pribadinya. Vibrasinya tidak naik, pencapaiannya tidak tercapai. Contohnya seperti orang yang mampu menyelesaikan konflik di dunia pekerjaannya, namun dia tidak mampu tumbuh mencapai target yang telah ditetapkan oleh tempat ia bekerja, perusahaannya. Nah, ada kondisi di mana seseorang tidak mampu menyelesaikan konflik dan ia juga tidak mampu tumbuh. Nah, di sini kondisinya orang tersebut stuck begitu ya. Ia tidak mampu mengurai masalah, ia tidak mampu memulai dari mana, menyelesaikannya dari mana, dan ia juga tidak mampu bekerja dengan stabil, terganggu dengan mentalnya. Nah, ada juga kondisi di mana seseorang mengalami konflik dan ia tidak mampu menyelesaikan, namun ia mampu tumbuh secara pribadinya, vibrasinya positif, nilai-nilai dirinya baik, namun ia tidak mampu menyelesaikan masalah konflik dengan orang lain. Dan teman-teman, ada kuadran yang keempat. Ada seseorang yang mampu menyelesaikan konflik dan ia juga secara bersamaan mampu tumbuh menjadi pribadi yang luar biasa. Pencapaiannya luar biasa. Kalau boleh saya tahu, teman-teman ingin berada di kuadran yang mana? Boleh open mic-nya? Ya, Pak Hengki, boleh open Yang mic-nya? konflik selesai dan tumbuh. Masya Allah, konflik selesai dan tumbuh. Ada yang lain ingin berada di kuadran yang mana? Terima kasih Pak Hengki Febriandi. Teman-teman yang lain? Lagi mendengarkan ya? Lagi ini ya, khidmat memperhatikan ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Hengki. Nah, kita tentunya ingin berada di kuadran yang konflik kita mampu selesaikan dan kita juga menjadi pribadi yang tumbuh secara berkesinambungan baik dari pencapaian pribadi, pencapaian kehidupan dan terus menyelesaikan konflik dengan tanpa adanya hambatan. Baik, teman-teman. Nah, jadi kenapa harus kita bisa mengatasi konflik? Sejauh mana konflik ini penting harus mampu kita atasi. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari yang banyak terjadi dalam kehidupan kita, masalah sosial yang sering sekarang kita lihat di permukaan adalah masalah konflik yang tidak mampu terpecahkan. Dan kita harus pahami bahwa konflik ini merupakan bagian dari alami saat kita sudah berinteraksi dengan orang lain. Dan mengapa kita harus bisa mengatasi konflik? Karena ketika kita mampu mengatasi konflik, kita mampu mempererat hubungan dengan orang lain dan mampu bekerja sama. Itu sudah selaras ya. Ketika hubungan sudah baik, maka pekerjaan insya Allah akan dapat terlaksana dengan baik. Nah, teman-teman, ini gambar apa? Boleh bantu dijawab? Boleh open mic, Sungai di Pak Henki? iya, sungai di pegunungan Coach. Yes, sungai Hmm. di pegunungan. Ada Hmm. yang lain? Yang lain, mohon open mic-nya. Sungai di pegunungan. Kira-kira dikolerasikan dengan konflik. Ini gambar ini apa hubungannya, Pak Henki? Ini kalau menurut saya ini sepertinya sungainya ini dari salju yang mencair ya, menurut saya sih Ya. ya. Jadi kemungkinan bagaimana mencairkan permasalahan ya, mungkin dari berkaitan dengan masalah kita hari ini.
Masya Allah. Beri tepuk tangan dong buat Pak Henki. Terima kasih Pak Henki. Ya, jadi eh, benar ya Pak Henki yang Pak Henki katakan tadi. Nah, kita melihat di sini ada sungai yang mana sungai ini jernih, bersih, sampai terlihat di permukaan dasar dari sungai tersebut. Nah, ketika kita kolerasikan dengan konflik, ketika kita mampu menyelesaikan konflik, teman-teman, maka kehidupan kita akan lancar, akan mampu melewati terjalnya permasalahan. Kita ibaratkan konflik itu sampah, botol aqua, tapi langsung kita bersihkan. Kita ibaratkan sampah plastik Indomie, kita langsung ambil, kita bersihkan. Sehingga sungai ini tetap melaju, tetap mengalir, tetap bersih, tanpa adanya sumbatan-sumbatan yang mampu menghalangi ia, sehingga tidak menyebabkan terjadinya sampah, pencemaran, dan banjir begitu. Begitu juga dengan konflik. Ketika ada konflik kecil, kita harus selesaikan. Ada konflik yang mendatangi kehidupan, pekerjaan, kita harus selesaikan. Bukan membiarkan, bahkan menumpuk sehingga menjadi gunung yang akan siap untuk meledak, gitu ya. Baik teman-teman, kenyataannya di kehidupan sehari-hari yang terjadi adalah mengapa bisa terjadinya konflik? Kenyataannya kita selalu menyalahkan. Menyalahkan siapa? Contohnya, kalau kita di satu instansi, bawahan menyalahkan atasan, anak menyalahkan orang tua menyalahkan anak, suami menyalahkan istri, teman menyalahkan teman. Satu sama lain saling menyalahkan. Maka terjadilah konflik. Kemudian, adanya tidak memahami. Ini basicnya. Tidak memahami satu dan lain. Karyawan tidak memahami atasan. Begitu juga orang tua tidak memahami anak. Anak tidak memahami orang tua. Tetangga, kehidupan bertetangga, tidak saling memahami apa kemauan teman kita, apa yang cocok buat rekan kerja kita. Kemudian kita juga selalu melakukan ego, mengedepankan kepentingan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain, tanpa memahami dari perspektifnya orang lain, tanpa melihat dari kacamata orang lain. Sehingga faktor-faktor inilah yang menjadikan terjadinya konflik. Nah, teman-teman, dampaknya adanya konflik ketika kita tidak mampu selesaikan, maka akan selalu bersitegang. Ketegangan akan selalu terjadi. Salah paham, padahal niatnya A jadi B. Niatnya C menjadi D. Nah, kemudian ketika kita tidak mampu menyelesaikan konflik, akan menurunkan produktivitas kita, pekerjaan kita, semangat kerja, dan ini juga mempengaruhi kesehatan mental. Ada seseorang yang tidak mampu ketika dia mengalami satu konflik dengan orang lain, dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Karena bagi dia, ketika terjadi pergeseran dengan orang lain, itu sangat mengganggu dirinya. Apalagi orang-orang feeling yang berhubungan dengan orang lain. Itu akan selalu menghantui dan ingin cepat-cepat menyelesaikan ketika ada terjadinya pergeseran dengan orang lain. Dan berdampak sangat buruk kepada hubungan pekerjaan. Gitu ya. Jadi ini cukup membuat tidak baik, dampaknya buruk terhadap pribadi kita, pekerjaan kita, mental kita, saat kita membiarkan adanya konflik yang terjadi dan kita tidak mampu menyelesaikannya. Namun, ada solusi yang saya tawarkan, yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, yaitu dengan cara strategi interpersonal. Apa itu strategi interpersonal? Strategi interpersonal itu adalah teknik yang mengedepankan cara berkomunikasi. Banyak terjadi masalah komunikasi yang kurang baik menyebabkan salah persepsi.
Padahal niat kita baik, tapi karena cara menyampaikan yang ngegas atau tidak cocok dengan komunikasi dengan objek yang kita ajak bicara, maka tidak akan ketemu komunikasinya. Jadi teknik komunikasi harus kita perbaiki. Sangat penting yang pertama kita perbaiki adalah tekniknya komunikasi. Kemudian melakukan pendekatan, pendekatan dengan orang lain, pihak-pihak yang terlibat, yang terikat atau terkait dengan masalah yang terjadi. Dan kemudian komunikasi dan pendekatan ini gunanya untuk mengelola perbedaan pendapat dengan bijaksana. Nah, dalam strategi interpersonal ada 3 hal yang harus dilakukan. Apa saja dia, teman-teman? Ya, ini dia. Dalam strategi interpersonal, ada 3 hal yang harus dilakukan dalam penyelesaian konflik. Dan ini sangat perlu dilakukan baik bagi konflik personal. Jadi konflik itu teman-teman terbagi menjadi 2, konflik personal, konflik profesional. Kalau konflik personal itu konflik yang terjadi di lingkungan keluarga. Ayah dengan ibu yang tadi saya katakan, suami dengan istri, kakak dengan adik, kemudian teman dengan teman, kemudian diri kita dengan tetangga. Ini termasuk konflik personal. Sedangkan konflik profesional adalah itu mencakup orang-orang yang ada di lingkungan kerja kita. Contohnya rekan kerja kita, atasan kita, pihak investor, atau orang-orang yang terkait dengan pekerjaan kita. Ini yang disebut konflik profesional. Jadi teman-teman kita bedakan ya. Kita harus mengetahui mana konflik personal dan mana konflik profesional. Nah, di dalam menyelesaikan konflik, kita harus melakukan 3 hal ini. Apa saja dia? Yang pertama, kita lakukan dengan cara mapping konflik. Teman-teman, ini saya buat berdasarkan yang telah saya lakukan. Mapping konflik mempengaruhi sebesar 45% dalam mempengaruhi penyelesaian konflik. Nanti kita akan bahas hal-hal apa saja yang harus dilakukan saat kita mapping konflik. Nah, yang kedua, teman-teman, yaitu kita melakukan analisis konflik. Dan ini berpengaruh 35% terhadap penyelesaian konflik. Dan yang terakhir, itu ada problem solving. Problem solving ini mempengaruhi 20% terhadap penyelesaian konflik. Kenapa sih mapping konflik begitu besar pengaruhnya terhadap penyelesaian konflik? Karena di mapping konflik ini adalah basic untuk kita mengurai masalah, mengurai benang yang sedang kusut, mengurai apa yang sedang terjadi. Di mapping ini akan kita dapatkan apakah masalah ini cukup pelik atau konflik ini hanya kalau level 1 sampai 3 hanya level 1 atau konflik ini level 3 yang kalau tidak diselesaikan berdampak sangat buruk terhadap pekerjaan, terhadap rumah tangga, terhadap perusahaan. Makanya proporsinya dia lebih besar 45% dalam penyelesaian konflik. Kalau mapping konfliknya salah, maka solusinya nggak akan tepat untuk masalahnya. Nah, jadi teman-teman, ini kita akan lihat teknik interpersonalnya. Tadi yang pertama yaitu dengan mapping konflik. Nah, teman-teman, tadi yang pertama boleh jawab mapping konflik berapa persen? Boleh open mic? Open mic? 45. Oke, ya, baik, 45%. Nah, apa yang dilakukan saat kita melakukan mapping konflik? Nah, yang pertama, teman-teman, kita harus mengumpulkan data. Data di sini bisa data orang-orang yang terlibat, orang-orang yang terkait.
Kalau namanya orang yang terlibat, maka kita harus punya nama orang-orang yang terkait. Kemudian kita harus punya data riwayat, tanggal, jam, kejadian, tempat, ini latar. Kalau bisa ada dokumentasi, ada fakta, data yang harus menjadi bukti, begitu ya. Kemudian eh, pentingnya apa mengumpulkan data ini? Nah, pentingnya mapping konflik mengumpulkan data ini itu tadi saya katakan. Kita tahu masalah ini sejelimet gimana, seruuh apa. Dari sinilah kita bisa tahu masalah ini berdampaknya seperti apa. Kalau sudah mengumpulkan datanya lengkap, valid, kita akan mudah mencari problem solving. Nah, di pengumpulan data ini kita harus benar-benar valid, teman-teman. Tidak bisa asal berdasarkan omongan, kata si ini, nggak bisa. Dalam penyelesaian kita nggak bisa berdasarkan kata-kata, tapi harus berdasarkan fakta, ada saksi yang menyaksikan, gitu. Kalau kita berdua ya kita memang mengumpulkan data-data. Kalau teknik apa? Kalau konflik personal, kalau konflik personal kan berdua, contoh saya dengan Mbak Holly, maka pengumpulan datanya tanggal berapa kejadiannya saya konflik dengan Mbak Holly, jam berapa, tempatnya di mana, kalau ada orang lain siapa saksinya, gitu, kumpulan datanya, apa masalahnya, sehingga bisa dipetakan apa yang terjadi di sini, siapa-siapa terdekat. Baru kita tahu, oh masalahnya ini harus cepat diberesin, gitu. Nah, yang kedua, teman-teman, kita melakukan analisis konflik. Berapa persen tadi pengaruhnya? 25. Yes, 25%, teman-teman. Nah, analisis konflik ini menyangkut dengan identifikasi penyebab utama konflik. Hampir sama ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari judulnya, ini hampir sama tapi berbeda. Lebih fundament di mapping konflik dari analisis konflik. Kalau di analisis konflik, kita mengidentifikasi apa sih penyebabnya, begitu. Apakah karena komunikasi yang salah, miskomunikasi? Jadi ada cerita ya, masalah suami istri. Si suami nggak punya ban sepeda, si istri nggak punya anting sebelah. Nah, si suami menjual ban satu sepedanya, menjual sepedanya untuk membeli anting istri yang hilang sebelah. Si istri menjual anting yang sebelah untuk membelikan sepeda suaminya. Disinilah terjadi konflik. Kenapa? Karena komunikasi yang tidak searah, miskomunikasi, nggak ngomong, nggak terbuka. Apa kebutuhanmu, suamiku? Apa kebutuhanmu, istriku? Tidak ngomong, hanya niat. Padahal tuh niat baik. Tapi karena tadi komunikasinya nggak terbuka, nggak sejalan, sehingga solusinya nggak ketemu. Atau memang masalahnya karena nilai-nilai yang tidak sesuai. Contoh konflik orang tua dengan anak tentang pilihan hidup, begitu ya. Kalau anak gadis zaman sekarang nggak mau dijodohin, contoh. Ini menjadikan konflik yang terus-menerus sampai sekarang, sampai seorang anak berani memblokir nomor orang tua, gara-gara tidak direstui atau karena dijodohkan, begitu. Prinsip nilai. Nah, ini tadi mempengaruhi 35% ya, teman-teman. Jadi ini gunanya untuk mengetahui, mengidentifikasi apa penyebab utamanya. Dan yang ketiga, ada berapa persen tadi? Sebesar? 20. Yes, 20%. Problem solving. Problem solving itu adalah solusi. Bagaimana seorang dokter memberi resep penyakit kalau dia belum menganalisa penyakit pasien. Pastikan seorang dokter harus tahu dulu apa sakit pasien, baru bisa memberikan
resep. Begitu juga kita teman-teman. Ketika kita ingin menyelesaikan konflik, kita harus tahu dulu apa akar masalahnya. Baru kita memberikan solusi. Nanti kita akan bahas solusi seperti apa yang baik. Nah, bagaimana prosesnya dalam problem solving ini? Kita harus menentukan tujuan apa yang ingin dicapai. Kan tadi sudah tahu masalahnya apa, kendalanya apa. Jadi sesuaikan dengan solusi yang diberikan. Kemudian kita lakukan brainstorming. Apa maunya dari pihak ini? Apa maunya dari kamu bagaimana? Maunya kamu bagaimana? Itu brainstorming. Solusi dari kamu apa? Ini gunanya untuk menghargai kedua belah pihak. Dan kita brainstorming ini mencari solusi yang terbaik. Kita memilah dari beberapa solusi, kita memilah solusi yang terbaik yang untuk kita berikan, kita laksanakan menjadi solusi dalam pemecahan konflik. Dan itulah dia, pilihlah solusi yang terbaik yang memberikan win-win solution. Tidak berat tumpang apa ya, tidak timpang tindih, tidak berat. Nah, jadi teman-teman, yang ketiga ini mari kita ingat sejenak saat ingin melakukan pemecahan konflik, maka yang pertama adalah kita harus memetakan masalah apa yang terjadi. Jadi, ketika kita mampu menganalisa dengan baik, insya Allah solusinya juga akan tepat, teman-teman. Tapi kalau di awal diagnosanya sudah salah, obat yang kita berikan juga besar kemungkinan akan salah. Ya, teman-teman, kita lanjut. Ya, saya ingin menggambarkan bagaimana Rasulullah menangani konflik. Jadi ini sebagai pembelajaran ya. Kalau ada yang berbeda keyakinan, kita ambil dari metode-metodenya ya. Nah, Rasulullah menangani konflik, dia melakukan ada 9 cara ya. Saya sederhanakan 6 saja begitu. Nah, Rasulullah melakukan banyak penyelesaian konflik. Yang pertama, apa yang beliau lakukan? Beliau lakukan dengan melakukan mediasi. Mediasi. Mediasi itu apa sih? Ada yang mau jawab? Ayo. Ya, Menggunakan pihak ketiga ya, Coach. pihak ketiga. Ada yang lain? Ya, Pak Hengki, terima kasih jawabannya. Nah, benar ya kalau Pak Hengki tadi pihak ketiga. Pihak ketiga itu bisa kita gunakan ketika kita berkonflik dengan orang lain. Maka kita butuhkan mediator. Orangnya disebut mediator. Nah, Rasulullah orang yang menjadi mediator. Rasulullah sosok yang selalu menjadi mediator. Nah, jadi teman-teman, ketika kita tidak mampu menyelesaikan konflik dengan orang lain, carilah mediatornya. Carilah orang yang memang bisa adil ya, positif dalam melihat masalah. Kita butuh mediator. Dan ketika Rasulullah menjadi mediasi, maka ia melakukan hal-hal yang sangat berkeadilan. Kemudian setelah metode mediasi, teman-teman, kita lakukan yang kedua. Rasulullah membangun dialog terbuka. Dari menanyakan apa yang terjadi, apa yang ingin kamu rasakan. Dia mengumpulkan begitu. Rasulullah itu mengumpulkan, menjumpakan, menemukan, bukan satu-satu. Tanya dulu hari ini si ini, besoknya nanya ini di tempat yang berbeda. Itu bukan tidak efektif ya. Kalau versinya Rasulullah menemukan, klarifikasi, tabayun namanya. Tabayun, membuat dialog yang terbuka. Agar apa? Agar sama-sama saling melihat apa yang diucapkan oleh orang yang terkait begitu. Nah, Rasulullah
saat menangani konflik, beliau mengutamakan keadilan. Rasulullah ini orang yang apa ya, netral begitu ya. Walaupun eh, anaknya Fatimah, dia mengatakan, kalaupun Fatimah mencuri, maka aku tidak segan-segan memenggal tangannya. Rasulullah itu orang yang adil. Nah, beliau tidak memilih ini aku orang dekat sama dia. Dia dekat sama aku. Dia ada pangkatnya, dia ada hartanya. Tidak. Tapi beliau memilih untuk adil saat menangani konflik. Kemudian beliau menghindari emosi negatif. Jadi kita kalau mau menyelesaikan konflik teman-teman, umpamanya teman-teman di sini ada di satu instansi, ada teman yang sedang berkonflik dan ingin dimediasi, maka kita menghindari emosi marah dan tidak boleh mengintimidasi orang yang sedang kita mediasi. Rasulullah mengupayakan kondisi yang sangat nyaman saat memediasi. Tidak ada vibrasi aura yang marah, emosi. Kalau itu dari orang yang sedang berkonflik, beliau berusaha menenangkan. Apalagi beliau yang menjadi mediatornya. Jadi kalau kita teman-teman mau menjadi mediator, kita tidak boleh terbawa arus si A, si B, apalagi kita marah. Jadi kita harus penyeimbang. Bahkan kalau emosi sudah mulai negatif, kita harus bisa mendinginkan. Ketika panas ini mau apa terus, serang terus, konfrontasi, kita harus bisa mendamaikan semaksimal mungkin, teman-teman. Jadi memediasi orang lain itu tidak mudah sebenarnya ya. Apalagi Rasulullah itu bukan lagi person ke person, tapi sudah umat ke umat gitu. Nah, kemudian di saat menangani konflik, kita bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi kita juga memberikan edukasi yang dilakukan Rasulullah, memberikan nasihat agar yang sedang berkonflik itu mendinginkan hatinya, melembutkan hatinya, mendamaikan hatinya, begitu. Kemudian Rasulullah mengutamakan perdamaian. Seminimal mungkin solusi yang diambil itu yang baik itu yang tidak membuat konflik lagi begitu. Tidak membuka ruang konflik yang baru. Mengutamakan perdamaian. Benar-benar membuat damai, adil dan dua belah pihak merasa memang dimenangkan begitu. Memang benar-benar merasa didengarkan ya, teman-teman. Nah, ini contoh Rasulullah itu sebagai role model kita dalam penyelesaian konflik, teman-teman. Jadi beliau saat pertama dakwah di Madinah, satu yang dilakukan adalah yang pertama dilakukan adalah tauhid. Yang kedua, beliau mempersaudarakan orang Islam dan orang kafir. Kemudian beliau mempersaudarakan orang muhajirin, orang yang datang, dan orang yang penduduk asli. Kita lihat di sini. Jadi teman-teman, jangan merasa itu bukan tugas kita, begitu ya. Saat kita melihat ada konflik, apalagi kalau orang sudah meminta kita. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lihat. Tapi kalau kita sudah berbuat, tapi belum mendapatkan hasil yang diharapkan, kita sudah selesai dari pertanyaan nanti begitu. Jadi kita menyelesaikan konflik terus dikaitkan dengan nilai-nilai yang kita pertanggungjawabkan, bukan berdasarkan siapa yang memiliki kepentingan. Begitu ya, teman-teman. Sampai di sini cocokkah? Boleh dijawab, teman-teman. Bagaimana? Oh, Ya, jadi luar biasa ya. Sehingga konflik yang kecil ketika kita mampu mengatasinya, konflik yang besar
ikan tenggiri sampai ikan paus, insya Allah kita akan bisa selesaikan. Begitu. Dengan pedoman-pedoman yang harus kita pegang, seperti yang dilakukan Rasulullah dan seperti teori-teori strategi interpersonal. Yang tadi dengan tidak negatif, tidak marah-marah, harus adil, harus berdamaian, tidak membuka peluang konflik baru, mendengarkan kedua belah pihak. Begitu. Nah, jadi teman-teman, agar kita tidak berkonflik dengan orang lain, karena memang konflik tidak bisa terhindari kehidupan kita. Yang namanya kita makhluk sosial, ini akan selalu ada. Agar kita meminimalisir ini, maka mari kita tebarkan energi yang positif. Dimulai dari wajah kita. Berikanlah mata kita, mata yang memang memberikan mahabbah, kecinta, menebarkan kasih sayang, energi terbuka, positif kepada orang lain, bukan pandangan kebencian, bukan pandangan merendahkan, bukan pandangan mengecilkan, tapi pandangan mencintai orang lain, menghargai orang lain. Kemudian mulailah pikiran yang positif, tidak memandang orang lain tidak hebat, aku lebih hebat, aku lebih pandai, aku lebih senior, aku lebih kedudukanku lebih bagus. Maka interaksi tadi, energi yang kita keluarkan positif tadi, secara otomatis akan menjadikan vibrasi di sekitar kita dekat dengan kita, akan juga positif dengan kita. Ketika vibrasi yang kita keluarkan itu negatif, marah, panas, yang lain tidak akan mampu mendekat dengan kita. Maka ion positif yang mendekat, bahkan ion negatif. Jadi teman-teman, tipsnya adalah keluarkan terus energi-energi positif. Baik itu pikiran, wajah yang pertama ya, bertemu dengan orang lain, berjumpa dengan orang lain, bertutur kata, ramah, humble, terbuka. Nah, kemudian kita ambil kesimpulan hari ini dari beberapa materi yang saya sampaikan, bahwasanya konflik tidak bisa terhindarkan, dan konflik kita ambil positif, bahwa konflik adalah kesempatan untuk kita lebih maju, lebih tumbuh ketika kita mampu menghadapinya dengan bijak. Kalau kata Babe Jamil, orang-orang yang menguras energi kita, yang menghina kita, sehingga kita berkonflik, itu seperti pupuk kandang. Bukankah tanaman membutuhkan pupuk kandang? Maka kita, teman-teman, membutuhkan orang-orang yang seperti itu. Namun, kita bisa mampu menyelesaikannya, kita akan menjadi orang yang lebih baik, yang lebih naik levelnya, daripada kita tidak sama sekali menghadapi konflik-konflik di dalam hidup kita. Baik, teman-teman, mungkin itu materi malam hari ini. Ketika ada yang mau didiskusikan, saya kembalikan kepada Mbak Holly. Boleh tepuk tangannya yang meriah kita berikan kepada Kak Dila ya. Luar biasa sekali ini materinya ya yang sudah disampaikan oleh Kak Dila. Semoga bisa menjadi bekal untuk kita semua dalam menghadapi konflik dengan lebih baik ya di kehidupan kita sehari-hari, di pekerjaan kita, di keluarga maupun di pertemanan. Baik, saya akan buka sesi tanya jawab ya. Boleh silahkan. Nanti yang bertanya akan mendapatkan hadiah ya, silahkan. Boleh dari siapa, ada yang mau open mic atau diketik di kolom chat. Apakah di chat udah ada? Saya cek dulu. Sambil diisi ya absensinya malam ini udah dari panitia juga sudah diisi di kolom chat. Boleh silahkan. Izin bertanya, Coach. Oke, Ya. silahkan. Saya pernah mendengar pernah ada penyampaian di kantor itu
tapi secara lisan penyampaiannya terkait dengan kalau ada konflik itu ada yang freeze, ada yang fight, ada yang fly ya pas ya. Apa namanya tipenya gitu kan. Jadi mungkin dalam konteks yang kekinian sekarang, eh, bagaimana kita, kalau menurut saya kos itu ketiga-tiganya kita bisa pakai ya, yang kapan kita harus freeze, kapan kita fight atau kita fly meninggalkan. Nah mungkin minta arah apa namanya dari sisi kos Nur Fadilah, eh, dalam konteks kekinian yang versi hubungan kita dengan anggaplah Gen Z atau dengan teman-teman di kantor itu, sebaiknya kita di saat mana kita harus freeze, di saat mana kita harus fight, di saat mana kita harus play, membiarkan saja apa yang terjadi. Kita masukkan dari coach. Baik, silahkan boleh langsung dijawab. Iya, terima kasih Pak Hengki. Nah, kalau di Gen Z sekarang ya, ini memang sesuai zamannya ya Pak Hengki ya. Saat-saat kita menangani konflik harus memilah ya, mana yang perlu ditangani, mana yang memang harus, dan mana yang memang tidak perlu, begitu ya. Nah, selagi prinsip saya begini, ketika ada masalah yang memang itu berhubungan langsung dengan pekerjaan khususnya ya, pekerjaan khususnya, kemudian kehidupan kita langsung bersentuhan khususnya, itu harus kita selesaikan, Coach. Nah, saat seperti Pak Henki ya, saat seperti apa kita mengabaikan masalah? Nah, ini pengalaman ya saya mau kasih malam hari ini. Jadi ini nanti ada hubungannya dengan pertanyaan Pak Henki. Jadi saya baru menyelesaikan konflik. Konflik sebenarnya nggak konflik ya. Terakhir saya berkonflik gitu. Artinya begini, ada masalah nih Gen Z. Dia sudah menyimpang jauh gitu. Karena kita sudah dekat, kita ingin menyelamatkan dia. Nah, namun perhatian kita di dianggapnya mengganggu ini kesenangan saya begitu. Terakhir kita berkonflik dengan dia gitu. Nah, saat seperti ini sudah bisa kita ambil langkah, kita harus mengabaikan dia. Jadi kembali yang tadi itu ya Pak Henry ya. Ketika sudah di hadapan mata, kita akan ditanyakan Pak Henry, apa yang dihadirkan di pandangan mata kita ini, Allah akan tanya, apa itu adalah kiriman-kiriman begitu ya untuk menguji kita. Apakah kita mengabaikan atau tidak? Tapi kalau bagi saya prinsipnya, ketika saya sudah melihat itu masalah, maka saya akan berusaha mengatasi. Kenapa? Agar saya ditanya, saya sudah berusaha. Begitu. Kemudian, itu ya Pak Henki ya, cukup tadi sudah tepuk tangan tadi ya. Ya gimana Pak Henki? Gimana Pak? Makasih coach, cukup. Oke, makasih Oke, Pak Henki, sama-sama. terima kasih Pak Hengki. Mudah-mudahan bisa menjawab ya jawaban dari Coach Dila. Nah, selanjutnya ini ada di kolom chat. Saya cek dulu pertanyaannya. Bagaimana kita menangani konflik di mana satu pekerja melaporkan pekerja yang lain yang melakukan tindakan indisipliner. Nah, misal tidur saat bekerja, langsung ke HRD, alih-alih ke atasannya. Kemudian atasan tersebut memberi SP kepada karyawan yang tidur. Sedangkan yang melapor akan diberhentikan karena dianggap melangkahi atasan dengan tidak melaporkan ke yang bersangkutan. Nah, gimana menurut Coach Dila nih? Oke, dari siapa itu tadi Mbak Wali? Dari Pertanyaannya? Bu Lela. Nah, ini dari Bu Lela. Bu Lela. Oh ya, Bu Lela Marina ya. Ya, Aduh, duduk. Jangan dulu lah, Nak. Jangan dulu, Nak. Ya, ini berarti konfliknya profesional nih ya. Konflik dengan teman di dalam wilayah pekerjaan ya, Bu Lela ya. Nah, ini sering terjadi ya. Ini kayaknya sering banget Bu Lela, langsung PHK ini ya. Langsung
langsung diberhentikan ya, Bu Lela. Wow. Ya, jadi Bu Lela, untuk masalah ini, Bu Lela bisa langsung jumpai HRD-nya. Untuk memberikan klarifikasi bersama dengan teman, Bu Lela. Kalau nggak berani, jumpai HRD-nya dulu. Untuk klarifikasi, kan kita begini, di dalam buku Babe Jamil Azaini, saya membaca, saat melihat orang lain melakukan sesuatu, jangan langsung membaca apa yang terlihat, tapi bacalah apa yang tidak terlihat. Mengapa dia melakukan hal tersebut? Jadi kalau tadi Mbak Lela tidur, Mbak Lela mungkin bisa menjelaskan kepada HRD. Tapi jujur ya Mbak Lela ya. Ini artinya mau klarifikasi. Mbak Lela menjelaskan, saya tidur, ya diakui dulu, ini harus jujur. Saya tidur benar, tapi Bu, saya tidur karena begini, begini, begini. Yang pertama akui, kemudian kedua minta maaf, dan yang ketiga ya berubah gitu. Karena apapun alasannya, kalau kita bekerja kita harus profesional di tempat kerja. Nah, kalau perusahaan yang paham, yang memanusiakan karyawannya manusia dan cukup empati, insya Allah HRD-nya akan menerima. Tapi dengan bahasa jujurnya Bu Lela, saya yakin pasti memaafkan. Dan kesalahannya juga tidur yang ibaratnya enggak kesalahan yang fatal begitu ya. Nah, kemudian setelah menjumpai HRD, ya berdoa semoga nggak diberhentikan begitu ya. Nah, selanjutnya Bu Lela bisa berbicara dengan teman Bu Lela tadi begitu. Apa yang disampaikan kepada temannya? Nah, Bu Lela sampaikan, kalau kamu melihat apa kekurangan dariku, kalau kamu melihat apa yang tidak cocok dariku, kamu harusnya tegur aku dulu, begitu. Kamu tanya aku dulu, baru kamu main lapor. Kamu harusnya tanya kenapa aku begini, kenapa kamu tidak memahami aku dulu. Harus berani Bu Lela menanyakan langsung kepada teman kita, supaya tidak menjadi kebiasaan melapor begitu. Karena orang yang memahami kita, orang yang menyayangi kita adalah orang yang mengingatkan kita secara langsung. Berani menegur kita secara langsung. Ketika kita mengulangi lagi, sudah dikasih tahu dia kita ulangi, sudah dikasih tahu kita ulangi, baru kita siap untuk dilaporkan gitu. Harus siap juga diberhentikan. Karena sudah dikasih tahu teman Bu Lela ulangin gitu. Tapi kalau masih pertama, Bu Lela bisa bilang sama temannya, tolong ingatkan saya. Dan tolong jangan langsung beritahu ke atasan, saya akan berubah. Saya tidak akan begitu lagi. Gitu. Ya, Bu Lela ya? Bagaimana Bu Lela? Yang di gimana boleh lah? Udah terjawab belum? Ya Bu, maaf itu yang dilaporkan itu diberikan SP ya, mungkin SP1. Kemudian yang melapor justru yang ingin akan diberhentikan gitu. Mungkin kalau kontraknya sudah selesai tidak diperpanjang gara-gara hal itu. Yang melapor yang diberhentikan, Mbak. Betul. Yang dilapor SP. Iya. Oh begitu. Alasannya apa Mbak Lela? Itu dari atasannya Bu. Jadi merasa dilangkahi, kenapa nggak ke atasan dulu tapi langsung ke HR. Oh begitu. Iya, 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 iya. Benar-benar. Jalan yang dilalui dia tidak ini ya, tidak sesuai dengan struktural begitu ya. Iya. Jadi Bu Lela, kenapa tidur di kerjaan? Bukan Ini Bu Lela contoh kan Bu, yang, saya bukan. bukan Bu Lela kan yang tidur? Sama bukan Bu. Oh, alhamdulillah bukan Bu Lela ya tersangkanya. Iya. Jadi kita ini ya, kalau dalam bekerja ini memang ada orang-orang terus seperti itu begitu.
Jadi kita pandai-pandai ya membangun hubungan tadi, membangun hubungan dengan orang lain, dengan atasan, agar tetap apa namanya kehangatan hubungan dengan dunia pekerjaan di lingkungan pekerjaan itu tetap bagus begitu, tetap baik ya. Mudah-mudahan menjawab ya itu, Kak Dila. Iya. Selanjutnya ini dari Pak Budi, bagaimana kita dapat memilih konflik pribadi dan pekerjaan dan bagaimana menanganinya? Terima kasih, Pak Budianto. Dianto mana ya? Apa tadi Bu Holly pertanyaannya? Bagaimana? Oh ini ya. Bagaimana? Ya, Bagaimana kita kelewat tadi dapat? di atas ya. Bagaimana kita dapat Oh, memilih konflik pribadi dan pekerjaan dan bagaimana menanganinya? kayaknya Pak Budi ini terlambat kali ya Bu Holly masuknya ya. Tadi sudah dijelaskan memilahnya itu, membedakannya konflik pribadi, dia yang berhubungan dengan konflik di rumah tangga, kita dengan teman di luar. Kalau dia pekerjaan itu termasuk konflik yang profesional, Pak Budi. Jadi kalau dia konflik pribadi, saya dengan tadi saya contohkan, saya dengan Mbak Holly itu termasuk konflik pribadi karena di luar dari pekerjaan, kami tidak dalam satu lingkungan pekerjaan. Nah, kalau terjadi konflik saya dengan Mbak Holly, ya kami harus ngomong berdua. Tapi kalau kami memang benar-benar nggak bisa berdua, maka kami harus mencari mediator tadi. Cara menanganinya, kami harus mencari orang yang benar-benar bisa menyelesaikan masalah ini. Dan beliau, orang mediator ini harus orang yang adil. Nah, kalau dia di pekerjaan, ya kita coba selesaikan sendiri apa konflik kita. Kalau memang sama rekan kerja, ya kita selesaikan. Kalau dengan atasan, ya juga kita harus menyelesaikan sesuai dengan masalahnya. Kalau di pekerjaan, contohnya baru-baru ini ada 2 orang yang dikasih amanah pekerjaan yang sama. Yang satu tadi seperti pertanyaan Mbak Leli. Yang satu kerjaannya banyak tidur, yang satu capek sendiri. Ini kan konflik jadinya, gitu. Jadi terpaksalah diselesaikan di ruangan HRD karena mereka berdua nggak mampu menyelesaikannya. Setelah di ruangan HRD selesai begitu. Jadi belajarlah menyelesaikan masalah sendiri ya, Pak Budi, agar kita mampu Ya, Bu. menyelesaikan masalah yang lebih besar lagi. Ya, Pak Budi. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Mungkin gini, Bu, kan kadang kalau konflik antar pribadi gitu ya, seperti tadi contoh Bu Lela yang sebelumnya kan karena dia ada laporan ke HRD terkesan melangkahi atasannya gitu ya. Apakah itu bisa dikategorikan masalah pribadi ya? Karena kan dia merasa dilangkahi, terus bahkan dia yang keluar gitu kan, orang yang tidurnya malah cuma di SP gitu kan. Padahal kan jelas-jelas orang yang tidur itu melanggar aturan perusahaan mungkin gitu ya, atau PKB perusahaan gitu ya. Maksudku, apakah itu mungkin sangat tipis ya antara pribadi dan profesional ketika ada di perusahaan gitu, Bu. Terima kasih. Iya. Jadi Pak Budi itu tetap konflik dalam profesional. Walaupun kita kesannya seperti person dengan dia person, itu termasuk konflik profesional, konflik di tempat kerja, gitu, Pak Budi ya. Siap, Bu. Iya. Terima kasih. Sama-sama Pak Budi. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Pak Saiful, bagaimana cara kita mengatasi konflik antara anggota tim satu divisi yang memiliki ketegangan atau miskomunikasi tapi tidak menyudutkan salah satu pihak? Iya, Pak Saiful ya. Bagaimana cara kita mengatasi konflik antara anggota? Ya,
Itu tadi ya, berarti ini harus siapa tadi Pak Saipul? Ya, Pak Saipul berarti di sini Pak Saipul seperti sosok Rasulullah tadi Pak Saipul dengan cara banyak melakukan empati, memahami dua belah pihak. Makanya mapping dulu, tanya dulu, adik kecilin handphonenya adik. Tanya dulu ini ya dengan kondisi yang nyaman. Jadi kalau mau menyelesaikan konflik itu nyaman dulu, duduknya nyaman dulu, kondisinya nyaman dulu, psikologi orangnya nyaman dulu. Kalau masih napasnya ngos-ngosan, tenang dulu. Jangan langsung bahas intinya. Nyamani dulu, tenangkan dulu. Buat dulu nyaman, udah tenang, cerita-cerita yang ringan-ringan dulu. Nah, baru kalau sudah terlihat nyaman satu sama lain, bisa kira-kira dimulai, baru dimulai. Dan jangan coba menyudutkan, ya. Caranya bagaimana? Caranya tadi, kalau memang sudah kita paham kondisinya, ya kita tanyakan sesuai dengan fakta. Bukan itu artinya bukan menyudutkan. Kita tanyakan sesuai kejadian fakta yang terjadi. Ketika dua belah pihak ada eh, ter, apa ya, terkait dengan ada peranannya di dalam konflik ini, ya dua belah pihak harus ditanya sesuai dengan masalah realnya gitu. Dan itu tadi Rasulullah menghindari konfrontasi, bersih tegang itu dihindari, Pak. Bagaimana caranya, Bu? Yang satu darahnya panas, yang satu darahnya dingin, yang satu mau nyerang aja, Bu, nggak mau diam. Nah, di sinilah pandainya kita membaca situasi, Pak. Ibaratnya kayak ada saatnya kita eh, kita longgar, ada saatnya kita tekan, begitu, Pak Saipul. Jadi di sini kita mengambil apa ya, caranya tidak menyudutkan anggota yang ini dan kita juga tidak menyudutkan anggota yang ini. Itu tadi Pak Saipul. Intinya Pak Saipul menjadi sosok yang harus netral. Orang akan bisa melihat Pak Saipul itu netral, bersikap netral. Dan kesepakatan yang Pak Saipul ambil juga kesepakatan yang tidak memberatkan sebelah pihak. Jadi mereka pun menerima dengan senang hati begitu. Tidak memberatkan dia dan tidak memberatkan yang lain. Win-win solution tadi, Pak. Jadi menghindari energi negatif ya Pak Saipul agar tidak ketegangan. Walaupun sah-sah saja bersih tegang dalam menyelesaikan konflik, tapi Rasulullah menghindari itu. Menghindari itu. Rasulullah memilih jalan yang eh, lebih menenangkan saat menyelesaikan. Menghindari konfrontasi. Walaupun itu dibolehkan dalam penyelesaian konflik. Begitu ya Pak Saipul? Mudah-mudahan menjawab ya Pak Saiful, walaupun belum puas nih. Karena masih ada waktu ya, masih ada waktu kita ke penanya berikutnya dari Kak Alinda. Izin bertanya bagaimana cara menyelesaikan konflik yang tidak kunjung selesai atau ketika kita berusaha menyelesaikan tapi ketika proses penyelesaian terjadi kesalahpahaman sehingga menimbulkan konflik baru. Apakah harus lanjut menyelesaikan atau dibiarkan saja? Ini masalah apa ini Mbak Alinda? Tergantung masalahnya ini, masalah apa dulu. Kalau masalahnya sangat apa ya, sangat urgent ya harus diselesaikan. Tapi kalau masalahnya eh, tidak begitu penting, tidak ini kali. Jadi lihat masalahnya dulu, Mbak Alinda. Kalau masalahnya contoh konflik rumah tangga begitu ya, yang nggak kunjung selesai, diselesaikan. Ada lagi, salah paham lagi, selesai, salah paham lagi. Apakah dibiarkan saja? Ya tidak, harus diselesaikan. Intinya, tadi saya bilang, masalah itu kalau bisa, mau sekecil apapun,
tidak mempengaruhi kita, kalau bisa kita selesaikan. Disitulah kita mampu memanage tadi, Mbak Alinda. Tapi kalau ngulang lagi, Mbak, udah diselesai ngulang lagi, Mbak, ya dihindari konfliknya. Maksudnya gini ya, hindari yang menjadikan memicu konflik. Kira-kira kan kita tahu udah berapa kali nih konflik. Kira-kira apa sumber yang menjadikan konflik? Ya nggak usah arah ke sana mainnya gitu. Ya Soalnya arah katanya lain. kinerja tim, Bun. Kinerja tim, jadi ketika dievaluasi malah terjadi salah penanggapan. Ini Mbak ini ya. Oh, Alinda, di masih bawah Alinda. jawabannya ya. Iya, Alinda. Masih Alinda yang di Oh bawah iya iya itunya. iya. Tentang Contohnya, kinerja tim. contohnya. Ya. Ya, berarti Mbak Linda mapping konfliknya belum lengkap. Makanya masih terjadi salah penanggapan. Jadi makanya tadi di mapping konflik itu besar peranannya, Mbak. Kalau ini belum tuntas, masih separuh, datanya masih separuh, mau diselesaikan, ternyata belum tuntas. Itu akan terus terjadi karena belum selesai mengurai apa yang menjadi masalahnya. Jadi mapping dulu, dibenerin. Jadi mapping ini memakan waktu yang lebih lama, memakan analisa berpikir yang cukup pelik di mapping ini. Karena dia harus tahu dulu kita, harus komplit, baru kita bisa memanggil pihak-pihak. Apa ya, menelaah di sini kita butuh waktu, butuh energi. Jadi Mbak Alinda, di mappingnya dimatangin, di analisanya dimatangin. Matangin dulu, lengkapin dulu, baru solusinya sesuai, tidak terjadi lagi salah tanggapan gitu. Di mappingnya tadi ya Mbak Elinda ya, dimatangkan, dianalisanya. Begitu ya Mbak Elinda. Gimana Kak Dela, ada 2 penanya lagi, mau dilanjutkan atau sudah cukup? Ada 2 orang lagi yang bertanya. Lanjut, boleh? Boleh, boleh Mbak. Oke, ini dari Bu Tita. Izin bertanya bagaimana cara menghadapi atau cara penanganan orang yang mempunyai karakter MPD, gangguan kepribadian. Di luar dia orang yang baik dan ramah, tapi di dalam tim dia sering menyalahkan orang lain. Merasa diri benar sehingga membuat tidak nyaman orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini seru nih ya kalau ketemu orang MPD kayak gini. Iya, Silakan. Mbak Linda. Apa tadi Mbak apa namanya? Mbak Tita. Mbak Tita, ya. Mbak Tita, yang namanya orang begini nih selalu ada ya, selalu ada. Nggak hanya di Jawa aja kayaknya ya. Di Sumatera juga, saya sebagai orang Sumatera juga ada. Nah, bagaimana caranya? Ketika kita sudah tahu orang yang seperti itu, maka kita minimalisir ya, agar tidak bergesekan dengan dia. Ketika di depan kita baik, di belakang menjelekin. Tapi saya baca satu buku, eh, buku Tazkiyatun Nafs ya. Ya Allah, lupa saya pengarangnya. Ketika orang bodoh datang kepadamu, bodoh ini banyak ya. Bodoh ini bisa berkepribadian ganda, bisa membuka aib terang-terangan, bisa ngomong nggak jelas sumbernya, banyak. Ada 9 apa 7 sifat bodoh. Kamu bisa saja melawan dia. Kamu bisa saja menyesuaikan sikap dengan yang diperbuat dia. Tapi level yang tertinggi adalah kamu tidak punya alasan untuk berbuat demikian kepada dia. Yang kamu lakukan adalah lebih baik lagi kepada dia walaupun kondisi dia sudah begitu. Coba ibu-ibu, teman-teman. Ada orang bodoh datang kepada kita. Sebenarnya kita berhak melawan perbuatan dia atau membalas perbuatan dia. Tapi ditekankan di sini adalah lebih baiknya kamu tidak melakukan hal yang sama, justru melakukan yang lebih baik lagi dari dia.
Ini pukulan bagi kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Tapi kalau kita standarnya dia, ya kita ya menjauh aja gitu, gampang selesai. Tapi bagaimana caranya saat dia melempar kita bunga, kita beri dia coklat. Itu udah yang pada umumnya. Bagaimana sikap bodohnya kepada kita? Kalau tadi bodoh banyak sifat, termasuk pribadian ganda, kita tidak melawan dengan sesuai itu, tapi kita berikan senyuman indah. Kita tetap cakapi, kita tetap tidak berubah dari kita. Itulah level yang terbaik seorang manusia. Ketika kita sudah mampu di level itu, wow, good, luar biasa begitu. Jadi, eh, direndahkan orang lain tidak membuat diri kita rendah. Ditinggikan orang lain juga tidak melulu menjadikan diri kita tinggi. Yang meninggikan kita adalah sikap kita kepada orang lain. Begitu ya, Bu Lulu, Bu Holly. Semoga menjawab ya dari pertanyaan Bu Tita ini ya. Terakhir dari Kak Sunu, bagaimana menangani konflik antara anggota tim dengan atasannya karena atasannya dominan dan selalu merasa benar. Sedang anggota timnya adalah generasi Gen Z yang lebih suka dengan diskusi, bukan selalu top down. Iya, ini masalah gadget sekarang nih ini. Makanya banyak pimpinan-pimpinan perusahaan, pimpinan-pimpinan yang punya instansi-instansi itu apa ya, kok bahasa Sumatera sini males gitu mempekerjakan Gen Z. Karena Gen Z itu mentalnya nggak banget gitu untuk dijadikan karyawan. Gen Z sekarang itu susah dijadikan karyawan. Mudah mudah lelah, mudah capek, mudah terprovokasi, mudah putus asa. Jadi orang-orang sekarang yang memiliki instansi atau perusahaan, ya mereka melewatkan Gen Z ini usianya. Mereka nggak perlu lagi Gen Z. Karena itu tadi benar, sukanya diskusi, bukan langsung eksekusi, kerjakan yang terbaik itu enggak. Jadi masalah Gen Z sekarang banyak di emosional, kurang cerdasnya mengelola emosional, mudah putus asa. Makanya sekarang banyak Gen Z yang mengalami eh, pemutusan hubungan kerja karena mereka tidak cerdas secara emosional gitu. Jadi nggak relevan. Mereka mau dimengerti atasan, sementara atasan nggak butuh itu gitu. Atasan tuh ya maunya ya gimana target tercapai, perusahaan ini apa ini bagaimana gitu. Jadi makanya Gen Z sekarang ah ini ya rawan untuk menjadi eh, karyawan begitu. Tuh Bu Holly. Semoga menjawab ya dari Kak Sunu. Ini yang ditunggu-tunggu nih biasanya dari peserta udah jam segini yaitu door prize-nya nih ya. Ini dari 6 penanya nih. Ini yang menentukan adalah pematerinya nih ya. Coach Dila silahkan nih. Dari penanya ada Pak Hengki, ada Bu Lela, Pak Budi, Pak Saiful, Bu Alinda, Bu Tita, Kak Sunu. Nah, dari 6 orang ini yang penanya terbaik, ya boleh silahkan. Ada hadiahnya hanya 3 ya, yang hadiahnya nih. Ya, ya Mbak Holly, dari 6 tadi saya pilih tiga nama. Yang pertama Pak Henki, ya. Selamat buat Pak Hengki. Selanjutnya yang kedua. Selanjutnya Bu Linda. Nah, selanjutnya Kak Linda, Alinda ya, ya silahkan. Alinda ya. Ya, Ya, Alinda. Satu lagi itu Pak Budi, Pak Budianto. Pak Budi, oke, selamat Pak Hengki, Pak Bu Alinda sama Pak Budi ya. Nanti boleh hubungi di grup parade ya. Mudah-mudahan ini semuanya udah masuk grup parade ya. Ya, nanti dihubungi di sana ya yang merasa ini. Kalau yang belum nih kita nanti hubungi siapa ya? Boleh ke saya atau langsung ke Coach Dila. Baik, karena waktu juga yang memisahkan kita ya, kita sudah ke akhir acara nih, udah ke titik akhir. Sebagai penutup, izinkan saya, sebelum saya dulu ada closing statement lagi,
mungkin dari Coach Dila? Ya, mungkin sedikit ya Mbak Oli ya. Ya, Jadi teman-teman, malam hari ini eh, pelajaran yang kita ambil adalah konflik akan selalu ada. Namun, berikan pemaknaan terhadap konflik tersebut. Ketika pemaknaan kita salah terhadap konflik tersebut, maka kita akan menjalaninya, menerjemahkannya juga salah. Tapi ketika pemaknaan kita sudah benar, sudah tepat dan positif, maka konflik yang kita kelola akan juga semakin baik. Mungkin itu saja Mbak Holly. Teman-teman sekalian, semoga malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dila. Semoga ilmu ini bisa menjadi bekal untuk kita semua dalam menghadapi konflik ya dengan lebih baik lagi nih, baik di pekerjaan, keluarga maupun di pertemanan kita. Baik, sebagai penutup saya punya sedikit pantun lagi dan jangan lupa di link absennya diisi ya. Nih ada pantun sedikit ya. Bunga mawar di atas meja. Aromanya harum sangat menawan. Terima kasih telah hadir bersama. Semoga ilmu ini bermanfaat di masa depan. Terima kasih semuanya, pembicaranya, pematerinya. Terima kasih yang hadir semuanya, peserta-pesertanya. Dan sebelum saya tutup, kita doa dulu ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu semuanya. Saya berharap ilmu ini bisa dibagikan nanti ya kalau ada share YouTube-nya supaya menjadi inspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Saya Holly Peter, mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di minggu depan. Minggu depan ada tema lagi yang berikutnya dan beliau jauh dari Malaysia ya, itu ada pemateri berikutnya nanti saya perlihatkan lagi videonya kalau yang itu. Jadi ini sangat penting ya, nanti yang minggu depan nih harus hadir semuanya nih karena ini pematerinya jauh ya dari Malaysia. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ada videonya ya untuk acara minggu depan. Terima kasih Coach, izin nih. Siap, silakan. Pak Ir, duluan Pak Ir. Oh, bukan ini. Saya cek dulu nih yang acara minggu depan.